Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Dhiya yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian pekanan di hari Kamis ba'da zuhur. Dalam kajian akidah, di antara yang menjadikan seorang muslim yakin dengan Allah adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah bisa dilakukan seorang muslim dengan mengenal sifat-sifat Allah yang diceritakan oleh Al-Quran, diceritakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah membahas 6 sifat Allah. Masuk pada siang hari ini pada sifat yang ke-7, sifat yang pasti Allah memiliki sifat itu, yaitu sifat qudrah. Di dalam ilmu akidah, sifat qudrah ini bermakna dia mampu mewujudkan yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Jadi tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Konkretnya bagaimana? Tadinya tidak ada alam ini, bumi dan segala isinya, langit dan segala isinya, dia ciptakan. Dengan apa dia ciptakan? Dengan sifat qudrah dia. Tadinya kita tak ada di dalam rahim orang tua kita, lalu menjadi ada seorang janin, kemudian menjadi kita. Allah jadikan dengan sifat qudrah dia. Maka ada orang yang Allah jadikan dia punya anak laki-laki saja, perempuan saja, laki-laki dan perempuan. Ada orang tak punya anak sama sekali. Kemudian tadinya kita tidak ada harta, bisa menjadi memiliki harta, itu qudrah dia. Tadinya kita tidak ada jodoh, lalu ada jodoh dengan qudrah dia. Tadinya kita tak ada rezeki, lalu menjadi ada rezeki dengan qudrah dia. Dan banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang qudrah Allah. Maka setelah solat, di antara zikir yang biasa dibaca oleh muslim, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di awal kita meyakinkan kepada diri kita, Allah itu dia Tuhan satu-satunya. Ada Tuhan selain dia, tak ada sekutu bagi dia, tak ada penolong dia. Tidak ada Tuhan yang lain yang sama, yang bersekutu, yang bersyirikat, yang bermitra dengan dia. Tuhan yang tunggal, esa. Dia yang menguasai segala apapun yang ada di alam ini, sehingga segala apapun kebaikan yang kita dapat, segala apapun kepuasan yang kita terima, itu balik pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menghidupkan dari tidak ada menjadi ada, dia yang mematikan dari ada menjadi tidak ada, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Maka seorang muslim kalau dia baca itu, dia paham maknanya, dia sadar, keluar dia dari masjid, terjadi apapun dalam hidup dia, dia tidak akan marah kepada Allah, dia tidak akan pernah marah kepada siapapun, dia tak akan pernah berburuk sangka kepada siapapun, karena dia sadar setiap senang yang dia dapat itu Allah yang ciptakan untuk dia. Setiap susah yang dia dapat itu Allah yang ciptakan untuk dia. Makanya muslim itu yang paling nikmat menjalani hidup, paling lapang, paling plong hatinya menjalani hidup bila dia sadari bahwa hidup ini berada dalam aturan Allah. Kalau ada dalam aturan Allah, tugas kita yang diatur menerima dan puas dengan aturan yang mengatur. Kalau tak puas, tak bisa menerima, ubah diri jadi pengatur, jadi Tuhan. Cuma kodrat kita cuma bisa sebagai makhluk, tak bisa sebagai Tuhan.
Maka yang paling ringan, plong, paling nikmat hidup itu menerima dan berpuas diri dengan aturan Dia. Mau marah-marah ke siapa? Tak ada Tuhan kecuali Dia. Marah kita kepada Allah, carilah Tuhan yang lain. Tak ada. Mau kesal kita dengan aturan Dia di dalam alam yang Dia ciptakan, cari alam yang lain. Mau kemana? Makanya dalam hidup ini, kalau kita tidak terima pemberian Dia, kesal dengan ketentuan Dia, yang susah kita sendiri, bukan Dia. Sehingga semua hamba ini ketika Dia atur, hamba tidak terima, bagi Dia tidak akan kurang kehebatan Dia, tidak akan kurang kesempurnaan Dia. Kita yang perlu menyesuaikan diri, yang perlu menyikapi setiap apa yang Allah jadikan untuk kita dengan hati yang lapang. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah mesti bersifat qudrah? Kalau Allah tidak bersifat qudrah, berarti Allah tidak mampu. Allah lemah. Allah tak punya kuasa, tak punya daya. Jangankan Tuhan, makhluk saja kalau dia tak punya daya, dia tak disegani orang, dia tak diakui oleh orang. Allah maha sempurna, maka pasti bersifat qudrah. Sehingga ada lagi zikir yang sering dibaca setelah salat itu, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Ya Allah, semua kekuasaan raja di raja adalah Engkau. Raja semua rajanya Dia. Dia yang memuliakan orang, Dia yang menghinakan. Dia yang mengangkat orang, Dia yang menjatuhkan orang. Semua kebaikan ada dalam genggapan Dia. Semua menjadi kesenangan kita, kepuasan kita, semua yang menjadi target yang kita kejar dalam hidup kita ada dalam genggaman Dia. Maka Dia yang menjadikan malam berubah jadi siang, siang menjadi malam. Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Dan Dia mengasih nikmat, mengasih rezeki, mengasih karunia kepada siapa yang Dia mau. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah pasti bersifat qudrah. Yang kedua, Allah bersifat iradah. Apa makna iradah? Iradah itu mengkhususkan sebagian orang dengan nikmat dibanding orang lain. Sebagian dapat, sebagian tidak. Sebagian punya, sebagian tidak. Maka ada orang yang dia khususkan jadi laki-laki macam kita, ada yang perempuan macam ibu-ibu. Ada orang yang dijadikan sebagai orang Riau, ada yang orang Minang, ada orang Medan, ada orang Jawa, ada orang Melayu, dan ada orang Arab, ada orang Barat. Itu dengan iradah Dia. Dari tidak ada menjadi ada dengan sifat qudrah, kita mengartikan maha berkuasa. Kemudian ketika orang ini sudah ada, kelaminnya laki-laki atau perempuan, iradah dengan sifat maha berkehendak Dia. Lalu orang ini, orang Riau, orang Melayu, orang Barat, orang Arab, dengan sifat iradah Dia. Si fulan kalau dia sudah lahir nanti dapat jodoh atau tidak, dengan iradah Dia. Jodohnya dengan siapa? Dengan iradah Dia. Makanya Bapak Ibu sahabat dirahmati Allah, kalau kita renungi kehidupan ini, selalu terjadi satu di antara empat ini dalam kehidupan kita. Ada orang cari uang, dia dapat uang. Ada orang cari uang, tak dapat uang. Ada orang tak cari uang, dapat uang. Ada orang tak cari uang, dapat uang. Kalau jodoh, ada orang cari jodoh, dapat jodoh. Ada orang cari jodoh, tak dapat jodoh. Ada orang tak cari jodoh, dapat jodoh. Ada orang tak cari jodoh, tak dapat jodoh. Ada orang cari kerja, dapat kerja. Ada orang cari kerja, tak dapat kerja. Ada orang tak cari kerja, dapat kerja.
Ada orang tak cari kerja, tak dapat kerja. Kita selalu tak lepas dari yang 4 ini. Kenapa ini terjadi yang 4 ini? Karena yang ngatur bukan kita, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maunya kita, setiap yang kerja dapat uang, setiap yang tak kerja tak dapat uang. Tapi tidak begitu aturan hidup dibuat oleh Allah. Makanya kita bisa saja punya kemauan, punya planning, punya rencana, punya sistem, punya manajemen. Menurut kajian kita ini okey, ini berhasil. Tapi yang ngasih berhasil dan tidak itu iradahnya dia. Makanya dalam hidup ini Bapak Ibu dirahmati Allah, kita hanya bisa berusaha dengan tataran kemampuan kita. Kita hanya berusaha dengan tataran ilmu kita. Kita hanya bisa berusaha dengan tataran apa yang menjadi dunia kita. Di luar itu jangan pernah paksakan diri. Stres pun gak akan terjadi seperti yang kita mau. Kenapa? Ada yang maha berkehendak, yang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang kehendak dia, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Dia kalau ngasih enggak ada yang bisa menghalang. Dia kalau mencegah, kalau menghalang, kalau menahan, enggak ada yang bisa ngasih. Kalau yang lain bisa diatur, Pak. Bisa kong kaling kong kita. Tapi kalau Allah, dia mau dia kasih, dia enggak mau enggak bisa dikasih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah itu pasti terjadi. Kehendak kita bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kenapa? Yang menciptakan dia, yang mengatur dia, yang maha kuasa, maha berkehendak terhadap kita dia. Maka dalam hidup, mohon maaf, yang hebat jangan sombong dengan hebat, yang kaya jangan sombong dengan kaya, yang kuat jangan sombong dengan kuat. Kenapa? Bagi dia, yang kuat itu bisa hilang dalam sesaat, yang hebat itu bisa sirna dalam sesaat, yang kaya itu bisa habis dalam sesaat. Sebaliknya, yang lemah bisa kuat dalam sesaat, yang tak ada menjadi berpunya dalam sesaat. Kenapa? Dia kalau berkehendak enggak sulit melakukan apapun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya banyak-banyak doa, berusahalah semampu yang kita buat. Lepas dari doa, lepas dari kemampuan kita, pasrahkan dia mau kasih apa. Dapat sesuai kemauan kita, alhamdulillah. Tak dapat sesuai kemauan kita, kita bersabar. Kenapa? Dia sudah punya kehendak untuk kita. Kalau tidak bisa seperti itu, hidup ini akan terasa berat untuk dilalui. Hidup ini akan terasa dia selalu masalah, yang stres kita, yang akhirnya depresi kita, yang akhirnya tidak menikmati hidup juga kita. Maka mesti kita yakini Allah bersifat iradah, berkehendak terhadap kita. Ada orang yang dia kasih nikmat sesuai yang dia mau, ada yang dia kasih nikmat tidak sesuai yang orang mau. Kenapa begitu? Karena hidup dengan kehendak dia, bukan dengan kehendak kita. Dua sifat Allah kita kaji siang hari ini. Mudah-mudahan semakin membuat kita kenal dengan Allah. Dengan kenal kepada Allah semakin yakin dan iman kepada dia, semakin yakin dalam hidup, semakin menikmati hidup insyaallah. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.